Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Pada kesempatan yang baik ini kami akan kabarkan perkembangan terbaru dari seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru di tahun 2021, terutama untuk teman-teman yang sudah mengikuti P3K atau ujian seleksi kompetensi di tahap yang kedua. Tentunya teman-teman masih menunggu ya untuk pengumuman dari hasil seleksi P3K tahap yang kedua. Nah, sebelum itu kami akan sampaikan berita terbaru yang bersumber dari Kemendikbudristek. Nah, bersumber dari media online jpnn.com ya, dengan judul 4 pernyataan 2 pejabat menguntungkan peserta tes P3K guru tahap yang kedua. Nah, jadi coba cermati bersama teman-teman bagaimana pernyataan dari pejabat Kemendikbud tersebut sehingga benar-benar menguntungkan ya bagi teman-teman yang mengikuti di tes P3K tahap yang kedua. Nah, kami bacakan jpnn.com Jakarta. Pelaksanaan tes P3K Guru 2021 tahap yang kedua saat ini masih berjalan. Rencananya pada 16 Desember hasil tesnya akan diumumkan. Yang maksudnya di sini adalah proses dari seleksi P3K tahap yang kedua masih berjalan dan nantinya di 16 Desember itu tesnya akan diumumkan ya. Nah, terkait P3K Guru tahap kedua ini ada 4 pernyataan 2 pejabat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek yang menguntungkan para peserta. Nah, jadi kita sudah ketahui ya bahwa di seleksi kompetensi yang kedua itu tentunya bagi guru-guru honorer menjadi sesuatu yang kurang menguntungkan ya, karena di seleksi tahap yang kedua ini mereka juga harus sudah bersaing ya dengan guru sekolah swasta dan juga lulusan PPG yang tentunya nanti menambah persaingan ya. Nah, kita coba cermati 4 pernyataan dari 2 pejabat Kemendikbudristek. Yang pertama adalah soal afirmasi. Nah, Dirjen GTK Bapak Iwan Syahrir itu mengungkapkan bahwa afirmasi tetap diberikan kepada peserta tes P3K guru tahap yang kedua. Guru honorer usia 35 tahun ke atas dengan masa kerja 3 tahun itu mendapatkan nilai kompetensi teknis 15. Guru disabilitas mendapatkan 10%, honorer K2 tambahan 10%. Dan peserta yang memiliki sertifikat pendidik afirmasi kompetensi teknis 100% atau 500 poin. Nah, tentunya ini adalah afirmasi yang sudah berlaku di tahap yang pertama. Guru-guru juga menuntut ya dari Kemendikbudristek, itu pun didukung oleh DPR RI ya, Komisi 10 melalui Pak Didi Yusuf ya, bahwa tetap menuntut akan adanya afirmasi terkait dengan masa kerja ya. Nanti semoga segera terrealisasi bagi teman-teman honorer sehingga bisa mendapatkan afirmasi tambah ya berupa masa kerja. Kemudian yang kedua, tidak ada guru induk dan non induk. Nah, untuk kebijakan kedua ini kita ketahui ya, untuk di tahap yang pertama itu guru-guru bahkan banyak yang passing grade ya di tahap yang pertama, kan tetapi kalah. Kenapa? Karena ada prioritas guru induk. Nah, sedangkan di seleksi kompetensi kedua itu tidak ada lagi prioritas untuk guru induk. Nah, hal ini disampaikan oleh Bu Nunuk Suryani menegaskan bahwa tahap 2 tidak ada guru induk dan non induk. Apa artinya? Artinya semua peserta baik guru honorer, guru swasta dan lulusan PBG bisa melamar ke sekolah-sekolah yang ada formasinya dengan catatan masih dalam satu wilayah kewenangan. Ini bisa dikatakan menguntungkan, akan tetapi juga bisa merugikan. Untuk guru honorer yang tidak lolos di tahap yang pertama, walaupun ada formasi di sana, tentunya ini menjadi hal buruk ya. Tapi bagi teman-teman honorer yang tidak memiliki formasi di sekolah induk, ini merupakan hal yang menguntungkan. Nah, ini ibarat dua sisi ya, yang satu sisi menguntungkan, yang satu merugikan. Oke, yang ketiga adalah penentuan kelulusan. Kata Bu Nunu ya, Sesdirjen GTK mengungkapkan bahwa penentuan kelulusan tetap berpedoman pada keputusan Menpan Kemenpan RB nomor 1169 tahun 2021.
Kemudian Capmenpan RB ini dibagi menjadi 3 kategori ya. Jadi ada kategori pertama sesuai passing grade dalam Capmenpan 1127. Kemudian kategori 2 50 tahun ke atas ya, yang mana passing grade kompetensi teknisnya 0. Artinya disamakan dengan afirmasi Sardik ya, sudah dapat 500. Kemudian manajerial sosiokultural menjadi 110 dan 20. Dan kategori yang ketiga yaitu penyesuaian passing grade kompetensi teknis, yang mana ada penurunan hingga 50 poin ya di setiap mata pelajaran. Secara keseluruhan diturunkan sama, yaitu diturunkan 50 poin. Ini di kategori ketiga, passing grade kategori ketiga. Nah, semua kategori itu kata Bu Nunu diambil ranking terbaik untuk kelulusan tanpa melihat guru induk dan non induk. Nah ini sedangkan tahap pertama yang terpenting guru induk sudah passing grade walaupun nilainya itu lebih rendah dari pesaingnya, karena pesaingnya itu adalah guru non induk, maka yang lolos guru induk itu tahap pertama. Tapi di tahap kedua semuanya bersaing bebas, artinya siapa yang bisa mencapai passing grade dengan nilai tertinggi itulah yang akan lolos dan akan mengisi formasi di sekolah tersebut. Nah kemudian untuk poin terakhir yang keempat adalah ini yang merupakan hal yang sangat baik ya. Jadi lulus passing grade dipastikan diberikan form. Poin keempat ini merupakan hal yang sangat menggembirakan ya tentunya bagi teman-teman semuanya, karena Dirjen GTK Pak Iwan itu mengungkapkan bahwa seluruh peserta tes P3K guru tahap 1, 2, dan 3 akan diberikan formasi ya. Ini bukan cuma berita gembira untuk tahap yang kedua, tetapi tahap 1 dan nantinya tahap yang ketiga bahwa akan diberikan formasi. Nah, jika pada 2021 belum ada formasinya, tetapi begitu formasi dibuka 2022, peserta yang lulus passing grade akan otomatis mengisinya. Nah, ini adalah hal yang menggembirakan. Dirjen Iwan mengungkapkan bahwa tahun depan formasinya akan lebih banyak. Selain dari sisa formasi P3K Guru 2021 juga ditambahkan dengan kuota berdasarkan jumlah guru PNS yang pensiun. Ini adalah keempat kebijakan yang khususnya adalah kebijakan atau pernyataan yang keempat ini dari Bapak Iwan Syahrir sungguh menggembirakan bagi seluruh peserta P3K untuk jabatan fungsional guru ya di tahun 2021, baik tahap pertama, kedua, dan juga tahap yang ketiga. Nah, semoga ini membawakan hasil yang positif bagi teman-teman semuanya, bahwa di tahap yang kedua semoga yang lulus akan lebih banyak. Walaupun tidak sebanyak tahap yang pertama ataupun belum memenuhi semua formasi yang ada di tahun 2021 ini, yang terpenting teman-teman adalah mencoba untuk mencapai passing grade, karena tawaran yang sangat menggiurkan di tahun 2022 Pak Iwan mengatakan dengan gamblang ya bahwa semua yang lulus passing grade tentunya nantinya akan diberikan formasi. Jika tidak di tahun 2021 nantinya akan diberikan di tahun 2022. Nah, sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.